Assalamualaikum, kembali lagi channel aku Ratna Kairai. Pada video kali ini aku mau review sebuah video yang sangat amat viral, yang lagi naik daun. Pastinya kalian udah tahu videonya, seorang youtuber Ferdian Pelaka yang disiksa di penjara gara-gara prank sampah. Di sini aku akan berikan pendapat pro dan kontra juga nanti oleh artis Nikita Mizarni. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lihat cuplikannya. Kadi ningali ka dia, ningali ka dia goblok. Kadi ningali. Dia sini. Abi jelema belagu gitu. Oh, abi jelema belagu. Sakuma jelema belagu pisan teh. Hai guys, gitu ngomong. Hai guys, namanya sampah guys. Woi, mantap. Oke, kalian udah lihat cuplikannya gimana Ferdian diberikan pelajaran di tahanan, tapi aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Yang pertama, kenapa video itu bisa viral padahal itu di tahanan. Yang kedua, kalau memang dikasih pelajaran seperti itu, kenapa harus ada tahanan-tahanan lain? Aku udah mendengar isunya itu di rumah tahanan tapi di luar penjara. Yang dikecewakan adalah mungkin ya pantas dia mendapatkan hukuman sosial, tapi kalau dihukum seperti itu, jadi kepolisian kita atau hukum di Indonesia ini nggak jauh beda apa yang dia perlakukan. Menurut aku pribadi, aku bukan belain dia juga, menurut aku pribadi dia lebih baik dikasih di penjara dia udah dapat sanksi. Yang kedua, dia juga udah dapat sanksi dari masyarakat juga, tekanan dari keluarganya segala macam. Yang ketiganya, lebih baik dia dikasih pendidikan. Orang narkoba dia dikasih pendidikan moral, karakter gitu. Menurut aku sih, dengan melihat video dia memberikan sembako kepada waria, itu nggak sopan, nggak ada bermoral, benar. Tapi lebih baik dikasih pendidikan karakter, watak, supaya dia bisa berubah gitu. Atau lebih didekatkan lagi, bisa dia Kristen atau Islam, didekatkan lagi dengan pendidikan agama atau gimana. Biasanya setahu aku misalnya napi, kalau narkoba biasanya ada kayak pendidikan gitu, aku juga kurang paham. Oke, menurut pendapat aku seperti itu. Tapi kalian bisa komen setuju sama aku, bisa juga beri komentar atau kurang pendapat dengan aku. Yang penting ikutin video, dan video selanjutnya kita lihat pendapat dari artis Nikita Mizarni. Ferdinand ini dibullying di dalam penjara. Ya, menurut gua, ini gua ngomong sebagai sisi kemanusiaannya aja ya. Ferdian ini memang sebelumnya gue cek juga di channel YouTube-nya, memang channel YouTube-nya ngaco sih, gila sih, ya parah sih. Emang nggak harus ada sebenarnya yang kayak begitu gitu. Tapi balik lagi, mungkin Ferdinand ini adalah anak muda dari beberapa orang yang memang pikirannya kurang panjang untuk membuat satu konten yang memang bisa diterima masyarakat Indonesia gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, konten gue juga beberapa ada kok, tapi memang nggak segila si Ferdinand ini gitu. Tapi balik lagi ke permasalahannya, Ferdinand ini kan sudah ditangkap. Buat gue sih sebetulnya hukuman yang paling parah itu adalah hukuman dari masyarakat Indonesia yang sudah membuli dia semuanya. Itu hukuman paling parah sebetulnya. Kalau ada hukuman bonus lagi dia harus dipenjara, ya itu sudah jadi ganjaran untuk dia, dan dia juga sudah menerima ganjarannya gitu. Ini menurut gue. Buat gue sih itu cukup ya. Bukan berarti ketika dia sudah masuk penjara terus dia dipeloncoin alias kalau di channel YouTube gue itu, di web series gue tuh ada namanya perundungan gitu kan. Apakah dia harus diperlakukan seperti itu? Apakah layak? Karena Ferdinand ini bukan pembunuh, bukan koruptor,
bukan pemerkosa, bukan kasus pencabulan di bawah umur gitu kan. Jadi kayaknya apa nggak terlalu berlebihan ya gitu loh. Dan ini dilakukannya di dalam penjara, bukan di dalam sel ya. Maksudnya di lokasinya tuh di penjara, di luar dari kamar tahanan, ada tong sampah, ada kayak taman halaman gitu, dan disaksikan banyak orang. Ada juga yang berteriak, wah ini nih yang kasusnya ngasih sembako ke waria nih. Yang lain pada bersorak, ada yang ngatain gitu. Yang gue bingung ya, di dalam penjara itu kan juga bukan berarti nggak ada pembunuh yang ngebunuh orang gitu nggak sih? Tapi kok dia bisa teriak begitu ya? Yang gue bingungnya yang teriak itu apa nggak mikir ya? Gue juga di sini salah, gue melakukan kesalahan gitu. Tapi ketika setiap ada tahanan baru masuk, selalunya digituin. Kenapa ya? Gue juga bingung gitu. Nah itu pertama. Kedua, gue lihat di video juga ada yang dia digebok deh kalau nggak salah, sampai bunyi tak gitu kenceng banget gitu. Dan itu diliatin sama semua tahanan, dan gak mungkin kalau nggak ada pak polisi gitu di situ di daerah tempat kejadian yang dia dipukul, yang dia dikatain apalah, dia harus ngomong depan kamera aing bebegik apalah, gue nggak ngerti lah itu artinya ya. Cuman apakah pantas gitu? Gue sih sedih ya sebagai manusia gitu. Layaknya kan harusnya dia udah nerima hukuman di penjara tuh, seharusnya udah gitu. Ternyata masih ada kelanjutannya. Gue nggak tahu nih sampai ada kasus begini, dan sekarang videonya viral juga di mana-mana gitu kan. Terus tadi juga gue baru lihat di salah satu akun gosip, bapak kepolisiannya juga sudah klarifikasi, katanya itu adalah handphone dari salah satu napi yang ditaruh di dalam makanan. Gua sih nggak make sense ya, karena jujur gue pernah masuk penjara waktu itu. Kesalahannya gue adalah berantem, ya masih bagus lah ya. Maksudnya kayaknya nggak masuk logika gue gitu. Masa sih makanan orang gue aja dulu semua makanan dicek kok gitu, yang kasusnya nggak berat-berat amat gitu, dicek-cekin semua gitu. Terus kok bisa keteter, maksudnya kok bisa miss ada handphone yang dipakai sama tahanan, dan tahanannya yang ngerekam, disaksikan orang banyak. Masa iya salah satu polisi nggak ada di situ? Kayaknya nggak mungkin ya menurut gue. Dan biasanya ya kalau di tahanan itu setiap blok itu selalu ada CCTV setahu gue ya. Ya pasti kelihatan dong gitu pelaku-pelakunya atau siapa, atau oknum siapa gitu kan. Gue sih nggak mau uzon ya, cuman kalau dilakukannya di halaman penjara gitu kan, which is itu adalah di pinggir-pinggirnya ada sel-sel tahanan kamar gitu, disaksikan orang banyak. Kalau napi yang bikin sih tahu ya. Gue nggak ngerti juga ya. Terus napi itu tahu dari mana juga gitu kalau misalkan si Ferdinand ini adalah orang yang lagi viral ngasih sembako sampah ke waria. Gue juga nggak ngerti. So gue ada TV nggak ya kalau cuman di tahanan kecil gitu. Gue juga bingung ya. Tapi gue agak mau ngomong juga gue agak gimana gitu ya. Cuman kenapa sih ya orang sini tuh gitu maksudnya gitu kayak gini ya, kita ngambil ininya aja lah, permudahnya aja ya, kayak semua orang pasti punya sisi kegilaan gitu kan, tapi nggak tahu nih level-levelannya semana nih. Gue juga punya sisi gila gitu kan, tapi gue masih bisa kontrol kegilaan gue gitu. Apalagi kan sekarang lagi pandemik ini, orang semua kesusahan ya. Tiba-tiba ada si Ferdinand ini bikin channel YouTube ngasih sampah gitu kan, dan memang kasih sampahnya plek-plekan gitu kan. Biasanya kan orang ngeprank dulu, ngasih sampah, ujung-ujungnya ngasih duit. Kalau ini kan nggak, bener-bener kasih sampah bye gitu kan. Ya itu kelewatan banget sih buat gue tuh. Gue sempet ngeliatnya juga kayak aduh greget gitu kan, dan gue emang berdoa gitu supaya ini orang ya ditangkap gitu kan. Tapi ditangkap tapi bukan berarti ditangkap terus lo dijeblosin ke penjara gitu. Mungkin karena buat gue sih dengan sanksi sosial dari masyarakat Indonesia yang udah ngebully dia satu Indonesia, dan akhirnya dia ketangkep, terus dia sudah minta maaf. Memang minta maaf itu bukan satu hal yang susah ya, gampang banget gitu. Setiap orang bisa kalau habis buat salah, iya gue minta maaf deh segala macam ini itu, terus dimaafkan. Enggak, harusnya kan dikasih sanksi gitu, misalkan bikin perjanjian,
kalau lu melakukan hal yang sama, lu akan dipenjara seumur hidup misalkan gitu kan, atau lu melakukan hal yang sama, jempol lu gue cungkil pakai obeng misalkan gitu kan. Tapi bukan berarti harus ditaruh di penjara sih. Tapi kalau udah ditaruh penjara ya mudah-mudahan sih gue berdoanya Ferdinand ini tidak melakukan lagi hal yang sama gitu, karena penjara tuh emang gak enak banget, bosen lo di dalam nggak ngapa-ngapain. Ya kalau gue sih lebih ngelihatnya bukan dari dianya yang udah melakukan kesalahan sih, lebih ke sisi kemanusiaannya aja sih gitu. Sedih juga sih, maksudnya dengan dia udah dikasih ganjaran dimasukkan ke penjara, tapi dia harus disisa juga setelah itu, dan akhirnya videonya disebarkan. Gue mikir sih gimana perasaan keluarganya ya, ibunya, keluarganya gitu kan. Walaupun dia punya anak, misalkan ini anak emang sengke, ini anak emang dablek banget nggak bisa dibilangin gitu. Tapi pasti namanya hati seorang perempuan, apalagi ibu, akan sedih ngeliat anaknya seperti ini. Kalau gue yang jadi ibunya Ferdinand, gue sih akan melaporkan orang-orang yang sudah membuli anak gue di dalam penjara itu gitu. Maksudnya di dalam penjara itu bukan berarti lo bebas ngebukin orang. Kita itu tidak seharusnya, tidak sepatutnya gebugin, maksudnya menghukum manusia gitu loh. Biarkan aja proses hukum yang berjalan, bukan berarti kita juga bisa ngelakuin hal apapun ketika orang itu misalkan salah nih, lo salah, lo masuk penjara terus lo digebukin. Memang sih sebetulnya yang kayak gitu udah banyak ya, dan itu bukan rahasia umum lagi. Apalagi kalau kayak pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, ketika lo masuk penjara pasti itu juga pasti akan dikerjain di dalam situ gitu kan. Cuma memang tidak diekspos. Nah ini yang sangat disayangkannya adalah ini diekspos dan ini bisa dikonsumsi sama semua orang gitu. Itu aja sih yang gua nggak habis pikirnya, kenapa bisa ada handphone, kenapa bisa ada video dan bisa kesebar. Dan cara memperlakukannya sih ya lumayan tidak manusiawi ya. Namanya orang kan memanusiakan manusia gitu kan, dan bukan haknya manusia untuk menghukum manusia gitu. Jadi ya buat gue sih ya sangat disayangkan aja sih. Nih kayak gara-gara video itu gue langsung bikin status gitu di Instagram gue yang gue bilang kalau kan gue bilang menurut saya dengan Ferdinand masuk ke dalam penjara itu pun sudah cukup memberikan efek jera, dan ingat dia bukan pembunuh segala macam gitu kan. Ferdinand udah masuk penjara itu dia sudah mendapatkan efek yang sangat berat ya dengan apa yang dia lakukan. Memang gue tahu dia melakukan itu secara sadar, dan dia melakukan itu memang seperti yang kita lihat di video kan, sama di TV-TV juga dia bilang katanya hanya sekedar iseng-iseng aja. Ya salah sih, ya namanya waria juga manusia ya. Maksud gue gini, di zaman sekarang ini apalagi lagi pandemik COVID-19, semua orang kesusahan, terus diolok-olok dengan dikasih sampah, itu emang sakit hati banget sih gitu kan. Ya tapi balik lagi, Ferdinand ini mungkin otaknya tuh dangkal gitu kan, jadi dia nggak tahu efeknya nanti setelah dia taruh di YouTube-nya akan jadi gimana gitu. Sekarang tuh sensitif banget deh, soalnya orang sekarang lagi kesusahan, susah makan, gak dapat pekerjaan, bingung nanti meneruskan hidupnya gimana kalau COVID ini terus-terusan sampai akhir tahun gitu. Ya yang gue takutkan itu adalah ketika dia dibully di dalam penjara sama tahanan-tahanan ini, yang tahanan-tahanan ini juga gue rasa agak-agak ya harusnya tidak dilakukan sih. Harusnya juga dia mikir gitu kan, dalam tahanan kenapa gue bisa ada di bisa ditahan dan segala macam gitu, melakukan apa. Harusnya lebih mikir ke situ, bukan berarti ada mangsa baru lu gebugin. Jangan juga kayak gitu. Gue kasihan aja sih kalau misalkan, untungnya video ini keluarnya cepet gitu, jadi ya Pak Polisi yang baik-baik ini bisa menindaklanjuti kejadian yang sudah viral ini. Takutnya kalau misalkan nggak ditindaklanjuti ya, gue takutnya tuh anak mati sih digebukin dalam penjara. Itu aja sih. Dan pastinya ini pasti aduh kacau deh. Gue soalnya gue bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena gue juga pernah ngerasain, walaupun kasusnya berbeda ya. Kalau gue kan berantem nih, fight ya, walaupun kalau Ferdinand ini kan melecehkan orang gitu kan, merendahkan, melecehkan, tidak menghargai gitu. Kasus di Indonesia ini kan banyak banget yang berat-berat. Tapi kenapa setiap ada kasus viral tuh selalu ditindaklanjutnya itu cepet banget gitu loh di sini gitu. Jadi yang berat-berat itu kasusnya ketutup gitu. Gue tuh bingung banget ya.
sebagai rakyat Indonesia juga kadang-kadang gue juga merasa diperlakukan tidak adil, tapi ya sudah gitu kan, biar gue telan sendiri aja gitu. Cuma kalau gue ngeliat yang Ferdinand sekarang ini, sampai yang gue dengar juga dari klarifikasi Pak Polisi bilangnya katanya Ferdinand akhirnya dipisahkan selnya sama yang lain. Loh, memang Ferdinand ini apa, pembunuh, perkosa orang atau apa gitu kasusnya gitu kan? Kasusnya ini kan kebodohan dia yang dia ngasih sembako sampah gitu. Buat gue sih ini semuanya nggak masuk akal ya. Gue tuh menjunjung tinggi yang namanya Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kok kayaknya jarang banget gue bisa menemukan keadilan-keadilan yang ada di negara gue sendiri gitu. Ya bukan berarti selamanya gue tidak merasa adil, maksudnya adil tuh nggak pernah ada di hidup gue, tapi ada sih walaupun cuma sedikit aja gitu. Ya terus yang gue bingung itu adalah di sekarang ini yang gue bingung kenapa setiap masalah yang viral di sosial media itu ditindaklanjutinnya cepet, itu aja sih yang gue bingung ya. Seolah-olah tuh kayak kasus-kasus yang besar yang harusnya ditindaklanjuti cepat jadinya enggak gitu. Kenapa ya? Sosial media ini kayaknya dampaknya luar biasa banget ya sekarang. Apalagi kalau untuk ngegosipin orang itu netizen tuh gampang banget untuk nerima yang kayak begitu-begitu, sampai akhirnya mereka juga harus ikut membuli orang yang mereka tidak kenal. Nah ini yang bahaya nih menurut gue gitu. Ini yang harus segera diperbaiki gitu kan. Lama-lama nanti orang bisa ngebenci orang tapi orang itu nggak kenal. Nah gimana itu? Bingung nggak lo? Gue juga bingung. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan ini bisa cepat ada jalan keluarnya ya, supaya orang itu nggak takut sama pihak yang berwajib. Karena pihak yang berwajib itu setahu gue sih seharusnya mengayomi. Ketika ada orang yang salah, polisi lebih bisa memberikan pelukan, bukan meluk begini ya, maksudnya memberikan pelukan supaya orang itu bisa merasa kayak oke, ini yang gue lakukan memang salah, gue sepatutnya tidak seperti ini gitu kan. Harusnya kan Ferdinand ini ketika masuk penjara ya harusnya dia tuh dibina, ya dinasehati, dibenerin akhlaknya dan dibikin jadi lebih baik, bukannya malah disiksa fisik sama psikisnya ya, psikis ya. Oh, bukannya malah disisa psikis sama fisiknya gitu. Ini sih buat gue salah. Kalau gue sih lebih sukanya gini ya, fair aja sih. Ya di setiap sudut di penjara itu ada CCTV gitu. Gue sih lebih demen itu CCTV diputar aja gitu, disaksikan sama banyak orang. Apa betul itu napi senior yang gebukin atau siapa gitu. Soalnya gue tuh pengen kita tuh Indonesia itu adalah negara Pancasila gitu kan, menjunjung tinggi Pancasila gitu, Pancasila. Kan ada tuh di sila ke berapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti semuanya harus diperlakukan seadil-adilnya. Walaupun dia salah, ya perlakukanlah selayaknya manusia pada umumnya gitu loh. Ya itu aja sih menurut gua, sisi pandang gua ya. Ya kalian kalau mau ngomong apa terserah lah ya. Gua biar kayak gini juga gua masih punya hati, gua masih punya rasa, gue masih punya otak, gue bisa mikir gitu. Buat gue kalau menurut gue sesuatu hal yang kurang masuk akal, gue pasti akan ngomong. Sama seperti kalian, mungkin bedanya gue artis, followers gue banyak, jadi ketika gue ngomong ini pasti bakal jadi sesuatu yang gimana gitu. Padahal juga yang lain di luar juga banyak, cuman ya nggak ada medianya aja. Kalau gue kan punya banyak media, gue punya Instagram, gue punya YouTube, ya kan, followers gue banyak. Coba kalau misalkan yang lain kayak gue, mungkin juga akan sama besarnya nanti apa yang diomongin gitu. Terus tadi juga klarifikasi dari Pak Polisi juga, katanya dengan adanya kasus ini akhirnya kita tambah ketat nih penjagaan nih. Tetap tidak boleh ada kunjungan dan tidak boleh terima makanan dari luar. Oh come on Pak, gue tuh tahu banget makanan di dalam penjara tuh nggak enak gitu loh. Itu kan menyengsarakan orang-orang di dalam penjara yang nggak kena gitu, yang nggak kena dampaknya, nggak kena ikut-ikutan kayak gini, jadi kena dampaknya. Makanan dari luar itu kan ya dari keluarga tuh lebih enak lagi daripada di penjara. Emang iya sih, pasti orang pada bilang gini, ya makanya jangan bikin kesalahan, nanti jadi masuk penjara deh gitu kan.
Bahwa siapa juga sih yang mau bikin kesalahan, namanya setan lewat ya bisa kapan aja gitu kan. Tuh kalau nanya sama pembunuh juga, lo kenapa bunuh? Nggak tahu, tiba-tiba pengen aja. Nah kan itu juga bingung kan. Makanya kita tuh sebetulnya kurang-kurangin deh ngejudge orang itu tuh nggak bagus sih. Terus ngejudge orang, kita tidak pernah kenal orang itu tapi kita bisa ngomentarin orang itu lebih-lebih kayak kita tuh kenal banget dirinya tuh udah lama bertahun-tahun. Ya nggak gitu sih. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi sama Ferdinand berikutnya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi konten-konten yang ngasih sampah atau merendahkan orang, atau nggak ada lagi konten-konten settingan yang hanya untuk naikin followers atau viewers. Ya udahlah, hidup yang real aja lah, hidup yang ya gini-gini aja lah. Aduh apa ya, gue tuh pengen ngomong tapi nanti kalau gue ngomong semua nanti jadinya gue yang viral. Gue bingung ya. Sekali lagi gue cuma bisa bilang manusiakanlah manusia, karena kita sama sebetulnya, cuman beda nasib aja sih sama keberuntungan. Terus buat Ferdinand, dia juga sudah terima hukumannya. Buat keluarganya ya, gara-gara udah kesebar video ini sih, kalau gue ya laporin aja. Itu bukan berarti gue jadi kompor ya, tapi kita harus adil. Kita harus memperlakukan adil. Dia di penjara itu sudah memang selayaknya mungkin seperti itu. Ketika di dalam penjara digebukin juga selayaknya orang tuanya minta keadilan, kenapa anak saya bisa diperlakukan seperti ini di dalam penjara. Itu aja lah dari gua, ya mudah-mudahan bisa diterima. Ya kalau ada yang salah ya maaf ya, namanya juga manusia, nggak lepas dari kesalahan. Kalau gua nggak ada salah berarti gua udah bukan manusia gitu. Oke, buat semua YouTubers yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita bisa bikin konten-konten yang bagus, menghibur pastinya. Buat YouTubers yang lain juga mudah-mudahan bisa bikin konten yang lebih bagus lagi. Gue juga belajar untuk, sebenarnya gue juga bukan YouTuber sih gitu. Gue main YouTube tuh iseng-iseng aja gitu, nggak nyari duit juga di situ. Ya mudah-mudahan bisa ngasih tontonan-tontonan di YouTube yang lebih baik lagi. Jangan ada settingan-settingan juga. Jangan juga gara-gara biar viewersnya banyak terus lo bikin sesuatu hal yang gila-gilanya kayak gue aja deh. Contoh channel YouTube gue, gilanya gue sendiri. Gue nggak pernah nyusahin orang. Gue nggak pernah rendahin orang gitu. Gue mempermalukan diri gue sendiri. Jadi gue aman ya. Udah begitu aja dari gue. Mudah-mudahan kalian bisa terima dengan baik. Kalau ada yang salah, sekali lagi gue minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bye. Pendapat seorang nyanyi atau Nikita Mirzani. Di sini pada video pendapat Nyai ini aku lebih agak sedikit sependapat dengan beliau. Walaupun dia salah itu udah pasti salah, karakter dan moralnya udah kena, udah pasti salah. Tapi setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia. Dan setiap kita itu nggak ada yang sempurna dan mempunyai satu sisi yang berbeda. Cuman di situ kita ambil hikmah terhadap apa yang dilakukan oleh si YouTuber ini dan hukumannya. Tapi saya sangat kecewa dengan hukuman yang diberikan. Seharusnya kalau memang seperti itu, yang memviralkan itu juga nggak bagus dan karakternya juga nggak jauh beda dengan si YouTuber itu. Lebih baik kita memberikan pendidikan yang lebih bagus sesuai dengan aturan. Aku juga nggak tahu hukuman sosial seperti itu, tapi sangat ngeri sekali sih kalau hukuman sosial seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian sependapat, jangan lupa komen dan dukung channel ini, subscribe, like, sarangnya.